Firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari Lukas 19 1 sampai 10. Mari kita baca bersama ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia ke atas dan berkata, "Zakheus, turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Yesus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat dan katakan, tapi Zakheus berdiri dan berkata, memberikan lagi mikisi kepada Yesus. Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi kesuksesan." Puji Tuhan. Zakheus ini tidak asing lagi buat kita ya. Dari sekolah minggu juga sudah kita dengar tentang Zakheus. Dan kita lihat di sini, Zakheus ini firman Tuhan katakan bahwa dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang sangat kaya. Dia orang kaya. Nah, kita melihat di sini bahwa suatu waktu Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus. Pasti Zakheus ini sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus ya. Karena sebelum ini Tuhan Yesus mempunyai satu pekerjaan yang luar biasa besar tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ini pasti terdengar oleh semua orang. Karena Lazarus ini bukan baru mati saja, tapi sudah dikuburkan pada hari. Kemudian dia dibangkitkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan pasti Zakheus mendengar hal itu. Nah, sehingga kita melihat ada kerinduan. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa ia berusaha untuk melihat, karena dia seorang pemungut cukai dan orang Yahudi tidak suka sama dia, karena dia mengambil pajak, dan pajak itu untuk orang Roma, di mana penjajah, orang Romawi yang menjajah mereka ya. Dan Zakheus ini dikatakan di situ dia kaya. Nah, kaya ini pasti dari hasil memungut pajak ini ya, dan pajak yang berlebihan, sehingga menjadikan dia kaya. Mungkin misalnya 1 tahun harus diberikan 1 miliar mungkin, atau sekian, atau 100 juta. Tetapi Zakheus bisa ambil 200-300 juta. Dan ini membuat dia kaya. Ini menjadikan bangsa ini, atau bangsa Israel sendiri, orang Yahudi ini tidak senang sama dia. Ketidaksenangan ini mereka juga memperlihatkannya waktu Zakheus libat, mereka tidak repot. Nah, ini tidak berarti Zakheus tidak tahu. Ya, kalau kita di sini, saya masuk saja tidak ada satu, "Oma, rasanya ya apa ya?" Tidak ditegur ya. Itu rasa. Dan saya juga kalau tidak tegur orang juga tidak enak gitu. Nah, apalagi Zakheus. Di jalan orang buang muka terus. Nah, ini juga buat dia sesuatu hal yang tidak nyaman. Tetapi dia juga mau kaya. Tidak bisa dengan pekerjaan lain. Tapi saya percaya bahwa di dalam hati Zakheus ingin berubah. Kalau terus-terus dimusuhi orang merengut sama kita juga tidak enak.
tetapi dia tidak punya jalan keluar. Nah, dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sungguh menawan hatinya, sehingga saya percaya di dalam hatinya sewaktu-waktu dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus lewat. Dan di sini dikatakan Yesus masuk kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu, ya ayat 1 dan 2. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, jadi pasti Zakheus sudah mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ, dan dia siap-siap. Dan apa yang dia berusaha untuk melihat orang apa sih Yesus itu. Nah, Zakheus ini kan kepala pemungut cukai. Jadi tidak tahu waktu Tuhan lewat di situ apakah dia ada di rumah atau dia di kantor, di dalam pekerjaannya. Tetapi kita lihat di sini ia berusaha untuk melihat apa sih Yesus itu, tetapi badannya tidak memungkinkan dia untuk berjuang di belakang orang-orang itu. Nah, kita lihat di sini ada satu usaha. Ia berusaha untuk melihat Yesus, tapi tidak berhasil. Apa yang dia merindukan tentang untuk melihat Tuhan Yesus ini sesuatu hal yang luar biasa, sehingga dia harus usaha. Kalau kita bikin sesuatu yang rasanya aduh enggak mungkin lah, kita sudah stop. Tetapi Zakheus di sini dia terus berusaha, dan usahanya itu kalau dia punya rumah verdieping ya tingkat, dia mungkin naik di tingkat loteng atas dan dia lihat. Tetapi di sini tidak bisa, dia mesti lari. Dan ini satu pemikiran yang luar biasa. Dia mungkin sudah bosan dengan semua orang-orang yang tidak senang sama dia, sehingga dia tidak peduli lagi. Apapun yang terjadi, dia harus lihat Yesus. Bagaimana caranya? Ini usaha. Nah, usaha yang pertama itu tidak berhasil ya. Jadi dikatakan di ayat kemudian ia berusaha untuk melihat Yesus, tetapi ayat 3 tidak berhasil sebab orang banyak. Maka ia usaha yang kedua itu berlari. Ibu bapak sekalian, dalam mencari Tuhan itu tidak gampang loh. Kalau kita mau ke pesta tidak ada yang larang. Kalau kita mau mengunjungi siapa-siapa tidak ada yang larang. Tapi pada waktu kita mau ke gereja, pada waktu kita mau persekutuan, ini banyak tantangan. Iblis tidak mau sama sekali bahwa kita mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti ini. Pada waktu kita mau mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kita suka ngantuk loh. Nah ini, karena apa? Kalau kita cerita rame-rame dari tadi tidak ngantuk. Tapi pada waktu firman Tuhan mau dikatakan, ada ribuan setan di sini. Yang satu suruh korek mata si ini. Nah ini kita lihat dia tidak mau dia kalau firman Tuhan itu didengar. Karena firman Tuhan ini merubah. Ya. Firman Tuhan ini membuat kita tinggalkan iblis. Kalau kita mau ikut Tuhan. Sehingga Zakheus ini dia tidak putus asa. Tidak putus asa. Kalau ada pesta dan ada kebaktian, kita pilih-pilih, aduh kebaktian kan tiap minggu ada toh. Tapi pesta kan sekali-sekali. Ya ke pesta aja kan Tuhan mengerti. Ya Tuhan pasti mengerti bahwa kita ini mengutamakan yang lain. Itu dia ngerti sekali. Nah tapi kita ini, kalau betul-betul kita tahu bahwa tidak ada sesuatu kuasa di dunia ini atau apa saja yang bisa menolong kita, tidak ada. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda satu waktu kadang-kadang tidak juga. Tapi Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya, ini. Jadi saya maaf, kadang-kadang saya tidak ada tulisan firman Tuhan datang, saya bilang jadi tidak sempat di atas ya. Nah, jadi kita lihat di sini firman Tuhan katakan itu, bahwa dia sekali-kali tidak meninggalkan. Nah, yang tidak meninggalkan ini kita suka tinggalkan loh. Itu dia.
Nah, di sini Sakius kita melihat satu contoh. Dia tidak mau kalah, dia tidak mau putus asa, dia lari. Kepala kantor loh, nggak tahu kalau di Indonesia ini orang pakai dasi dengan jas. Kalau dia di kantor, Tuhan Yesus juga dia lari-lari kepala kantor. Orang bilang apa ini? Kalau itu di rumah mungkin anaknya, Mama, coba lihat papa itu, nggak malu, sudah pendek lari-lari lagi. No, tapi dia tidak peduli. Di sini dikatakan bahwa dia lari lebih cepat ini di sini ya. Maka ia berlari mendahului orang, ayat 4. Orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Hanya mau melihat, tapi kerinduannya luar biasa. Ini, apakah kita datang ke gereja pagi hari ini dengan satu kerinduan untuk bertemu Yesus? Atau ya karena di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada sibuk, mendingan saya datang ke gereja lah. Apalagi minggu lalu saya tidak datang, nanti orang bilang, loh kok si ini tidak datang minggu lalu lah, ini tidak datang lagi. Tidak seperti itu. Kita datang ke gereja mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya punya keluarga di mana saya kerja di Amerika. Dia ini lama tidak masuk gereja. Waktu saya datang kita harus ke gereja, masuk gereja. Saya ajak masuk. Saya bilang, kenapa sih kamu tidak masuk? Karena pada waktu saya ke gereja, saya tidak merasa diperhatikan. Tidak sering orang tegur. Terus-terus gitu saya tidak senang. Jadi saya rasa asing, saya tidak ke gereja. Terus sampai punya anak pun tidak ke gereja. Jadi anak-anak sampai sekarang tidak punya gereja. Saya tulis surat, mesti cari gereja. Iya, kami sedang cari. Anak-anak pergi ikut persekutuan ICC di New Jersey, kan online. Sampai sekarang masih belum berhasil juga. Nah, kita lihat ini kemauan loh, kerinduan itu. Nah, kerinduan Sakius ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari, jangan sampai putus asa kalau ada tantangan. Lah, kan hari Minggu ada terus. Hari ini datanglah ke rumah kami. Nanti minggu depan kan bisa. Bisa, nanti saya sudah gereja, saya ke rumahmu. Kan kita bisa begitu kan. Ke gereja kan tidak lama. Sebentar aja, habis itu pulang ke rumah orang yang undang kita lah. Biar nanti pergi situ makan, makanannya sudah tidak ada, tidak jadi soal. Tapi kita sudah dapat makanan yang luar biasa di sini. Nah, jadi kita lihat di sini, Sakius berusaha untuk melihat. Biarlah di dalam mencari Tuhan, kita berusaha. Jangan sampai, karena orang-orang banyak yang membuat Sakius tidak bisa lihat itu, banyak persoalan di dalam hidup kita. Atau istrinya bilang, atau suaminya bilang, atau anaknya, kok mama terus-terus ke gereja, buat satu hari pray. Nah, saya ada lihat satu kisah nyata. Satu ibu suami istri, ibunya pergi ke gereja terus bapak anda. Dan anjing selalu dibawa. Lalu anjing ikut terus setia. Satu waktu ibu ini meninggal. Anjing datang ke gereja terus. Jadi bapak ini, kenapa kok tiap minggu ini anjing pergi? Dia ikutin. Ke gereja duduk. Akhirnya bapak ini masuk gereja. Nah, Tuhan pakai anjing loh. Malu enggak kalau manusia terima Tuhan Yesus atau ke gereja karena anjing? Jangan. Harus karena firman Tuhan. Nah, ini kita lihat. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan pakai caranya banyak. Supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita abaikan firman Tuhan itu. Karena tidak ada satu kuasa di dunia ini yang bisa menolong kita sampai akhir. Kadang-kadang kita bilang, lah kalau saya tidak kerja makan apa? Pasti kita tahu. Ya, tapi kita kerja ini kan Tuhan kasih semangat. Tuhan kasih kesehatan. Tuhan kasih kemauan. Tuhan kasih pekerjaan. Tapi walaupun ada pekerjaan, tapi kalau kita tidak semangat, semua dari Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang ada di dalam kita ini tidak dari Tuhan Yesus. Nah, di sini dia tidak peduli. Jadi apapun yang terjadi kita tetap harus ikut Tuhan, harus kebaktian, harus persekutuan. Tidak bisa, jangan mungkir itu. Karena kalau kita pergi ke persekutuan, kita ada begini loh. Tinju iblis terus.
Tapi pada waktu kita tidak pergi, iblis, aduh bagus juga ya kamu. Kipas-kipas terus sama kita. Sehingga kita terus merasa bahwa Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Saya hendak ke gereja, saya badan tidak enak. Badan tidak enak, pergi ke gereja jadi enak loh. Itu. Saya coba itu. Makin tinggal di rumah makin lemes. Karena kita tuh mensupport kelemahan kita itu kan. Nah di sini cara Sakius, hati Sakius, kesukaan Sakius, fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu lihat loh. Bayangkan dalam perjalanan itu banyak orang kan, satu orang saja loh, tidak tahu berapa ribu orang yang ada di situ. Tetapi satu orang saja Tuhan datang untuk melihat. Di antara 1.000 orang, di antara berapa orang di sini, Tuhan tahu hati kita. Tidak ada satu di sini yang tidak Tuhan tahu. Tuhan tahu ini atau itu, Tuhan tahu. Ya, jadi kita tidak perlu memikirkan orang pikir saya apa dah, it doesn't matter. Tuhan pikir kita itu lebih baik dan Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, nah di sini dia jalan. Sakius itu hanya mau melihat loh. Tetapi dia melihat dengan hatinya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menghargai itu. Firman Tuhan yang pertama di ayat pertama dikatakan Tuhan Yesus mau lewat saja kan. Tetapi karena ini ada Sakius. Sampai di bawah pohon. Jadi tenang. Lihat ke atas. Kius turun. Nah ini kalau pas Tuhan Yesus diampun. Kius turun. Nah ini turun. Sakius itu kalau dia jantungan kan yang mama blek jatuh gitu loh. Loh ketemu aja belum. Kok panggil namaku? Maha taunya Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kita bersyukur. Tidak ada satupun kesulitan atau kesenangan kita yang tidak Tuhan ketahui. Nah, turun. Jadi semua orang coba lihat, semua mata itu lihat ke atas. Sakius turun. Nah, waktu dia naik pun itu tidak gampang karena pakai baju panjang toh. Angkat-angkat lagi, mungkin dia sambil lari dia tidak perlu diangkat lah. Lari-lari, naik pohon. Tidak gampang loh, pendek naik pohon. Kalau pohon itu tinggi bagaimana dia kalau tidak ada apa itu ya. Tapi tidak apa-apa. Kemauan ini loh. Tidak ada satupun kemauan kita yang keras dan usaha tidak berhasil. Apalagi mau melihat Yesus. Tuhan kasih jalan keluar. Nah, jadi Sakius turun. Aku harus loh. Tidak kenal aja kok paksa-paksa mau tinggal di rumah Sakius Tuhan Yesus ini. Aku harus menumpang di rumah. Nanti kita lihat Tuhan itu menghargai usaha kita. Apa saya tidak bisa tidak? Tuhan tahu. Ada uang kah? Berapa di dalam kita punya dompet? Mau kasih berapa kolektor? Bagaimana kalau saya kasih begini? Lalu bagaimana lagi? Saya juga begitu loh. Wah ini uangnya ada segini. Lalu bagaimana? Kalau kasih begini jadi bagaimana? Ini perhitungan. Tuhan itu katakan jangan kamu khawatir. Makan, pakai, minum. Tuhan pelihara. Nah, kalau satu orang yang janji sama saya mungkin ya setengah-setengah percaya lah. Tapi Tuhan janji itu iya. Iya dan amin janji Tuhan itu. Jadi kita tidak perlu khawatir apapun juga. Tuhan tahu berapa uang ada di dompet, di lemari es ada apa, enggak. Jadi ini kita lihat percaya kepada Tuhan itu seperti kita duduk di kursi ini kan. Takut enggak jatuh? Ada yang takut enggak di sini jatuh kalau kursinya roboh? Enggak ada kan? Itulah kita. Istirahat di dalam Tuhan itu. Luar biasa.
Dan itu yang Tuhan senang. Betapa senangnya Tuhan itu datang untuk kata Sakius. Aku udah rencana sebetulnya di situ. Tadi hatimu kepadaku sehingga aku harus tinggal di rumah. Harus loh. Sakius dia bilang, aduh Tuhan saya enggak siap loh. Saya enggak tahu saya punya istri ada masak apa di rumah. Pokoknya Sakius turun dengan sukacita. Pandangan Tuhan Yesus dengan Sakius begitu klop. Ya, dia turun dengan sukacita. Nah kita penting ini di dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan. Berikan apa yang kita punya buat Tuhan. Karena sebetulnya kita tidak punya loh. Yang kita punya ini semua dari Tuhan. Tidak ada dari siapa-siapa. Walaupun kita kerja keras dapat gaji. Karena Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan. Bukan dari siapa-siapa loh itu. Dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bilang percaya kepadaku. Percaya. Tidak usah khawatir. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman dalam hari ini. Seperti Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Satu waktu saya harus pergi ke Malang. Dipanggil sama kepala. Saya di Jakarta, pulang dulu ada perlu. Loh dia enggak kirim uang apa-apa loh. Buat saya buat pulang ke Malang itu. Dan saya bilang Tuhan saya enggak punya uang. Itu mau pergi itu. Ada satu teman saya dari Finlandia, dia juga di Batu. Dia jemput temannya di Jakarta. Tinggal sama saya satu malam. Terus dia bilang, Meg, saya ini punya tiket loh, tidak terpakai. Karena temannya dari Finland itu sekaligus beli tiket buat dia Jakarta, Surabaya. Sehingga dia punya tiket Jakarta, Surabaya tidak terpakai. Kamu kira siapa yang bisa pakai? Saya bilang, saya pakailah. Nah ini Tuhan kasih, tidak ada satu orang yang pikir begitu. Tuhan sudah gerakan temannya di Finlandia beli tiket buat temanmu itu. Karena ini tiket perlu buat saya. Anakku satu itu. Nah di sini ketergantungan kepada Tuhan tidak pernah meleset deh, tidak pernah sama sekali. Asal betul-betul jangan, iya kalau enggak gimana ya, sebagaimana. No, 100% itu. Nah kita mesti belajar itu. Jangan kita sudah jadi orang Kristen berapa lama di gereja, tapi belum pernah bergantung kepada Tuhan seperti kita duduk di kursi, tidak takut jatuh itu loh. Atau kita tidur di tempat tidur, tidak takut jatuh. Nah ini ketergantungan ini. Jadi kita lihat di sini dia berlari ya dan mendahului orang banyak itu. Tuhan Yesus lihat semua apa yang Sakius bikin. Dan tidak ada satupun yang di dalam kita ini yang Tuhan tidak lihat. Karena ia sungguh ingin melihat Tuhan Yesus itu. Nah, jadi kita lihat di sini, walaupun dia kata, aku mau menumpang di rumahmu. Ini semua orang tidak senang toh. Loh, kok Tuhan setuju dengan dia punya kelakuan ini? Dengan orang berdosa ini, malah mau numpang di rumahnya. Berarti Tuhan setuju dong apa yang dia buat. Bukan begitu. Tuhan Yesus tidak suka dosa. Tetapi dia mengasihi orang berdosa. Ya, dia mengasihi Sakius. Sakius tidak disukai sama sekali. Karena dianggap berdosa. Nah beda dengan Tuhan. Tuhan mengasihi orang berdosa. Karena dia mengasihi, dia tidak mau kita menderita. Jadi dia Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepada dia ini hidup yang kekal. Coba bayangkan, mestinya kita disalib itu loh. Kita yang di sini. Coba disalib ini nama-nama kita semua ditaruh di situ. Ini semua nama kita ada di salib. Tuhan buat itu buat kita. Sehingga kita bisa senang begini. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita mesti lihat. Lalu Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Nah, kalau ada orang seperti ini, kita harus ikut seperti Tuhan. Tuhan Yesus datang di dunia sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, pergi jadikan sekalian bangsa ini. Bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa. Batu-batu itu bisa lo menginjil. Nah yang tadi anjing itu kan bisa bawa dia punya Tuhan ke gereja. Ini.
Tapi Tuhan itu menjadikan semua itu tidak seperti dia membuat kita serupa dan teladan. Kita ini kawan sekerja Allah loh. Ini luar biasa, kawan sekerja. Berarti loh, kita kalau mau cari kawan sekerja kan bisa enggak dia sama saya ya? Anu enggak dia. Tapi Tuhan pilih kita loh. Tuhan pilih kita yang berdosa ini. Aku jadikan engkau. Pergi jadikan sekalian bangsa murid. Karena manusia akan dosa ini, yang berdosa ini akan binasa tanpa aku. Lah kalau anda ini semua masuk surga, terus ada mama saudara-saudara masuk neraka, senang enggak? Ya sedih toh. Itu sebabnya tugas kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesus datang. Saya tidak tahu apakah khotbah Ibu Desi minggu lalu atau kita mendapat mahkota itu ya. Itu. Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Yang padahal Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menginjili. Lah orang ini datang, kita dapat upah. Mesti upahnya buat Tuhan kan. Tapi Tuhan memberikan. Dia mengasihi dan menghargai kita. Dia katakan, aku menghargai seperti biji mata. Ini luar biasa janji Tuhan buat kita ini. Nah, jadi kita melihat lagi seterusnya di sini Zakius turun. Pertemuan mata dengan mata antara Tuhan Yesus dan Zakius. Ada sesuatu yang merubah hidupnya. Dia turun. Dia tidak bilang, tidak repot sama sekali. Begitu dia ketemu Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa. Dari tadi mencuri uang, hatinya dirubah menjadi kasih, mengasihi uang. Dan dia bilang di muka orang itu, tidak bilang masuk rumah tutup pintu, tapi dia bilang, waktu dia turun dia katakan, semua dari hasil saya itu saya kasih 50%, setengah dari itu ya, kepada orang miskin. Loh, mana ada orang yang seperti itu? Sedang Tuhan saja minta 10% ya dari kita. Zakius kasih 50%, setengahnya. Dan memang kalau kita kasih 10% pun kadang-kadang kita pikir-pikir ya. Saya ingat waktu pelayaran kami di Eropa sana, ada satu orang petani kaya. Dia itu mula-mula beri 10% buat Tuhan, 20%, lama-lama 90%, 10% buat dia, 90% buat Tuhan. Kaya, tambah kaya, tambah kaya. Sehingga waktu kami datang, kapal itu ada di Jerman atau Belanda begitu, itu bawa kentang itu sudah hampir satu di bawah kita punya kapal itu penuh sama itu. Jadi cukup lama kami makan itu kentang. Perjalanan dari Belanda, dari Eropa sampai Amerika Latin masih ada itu. Nah, kalau kita memberkati, Tuhan lebih lagi berkat kita, memberkati kita. Dan dikatakan orang percaya itu tidak pernah kekurangan loh. Nah, kalau ada orang percaya yang kekurangan, periksa diri. Apakah semua yang Anda punya ini Anda begini? Atau kasih ke orang juga? Karena berkat memberi toh. Memberi itu tidak akan hilang. Prinsip dunia kita memberi rugi. Tapi prinsip Tuhan tidak. Mau menerima beri dulu. Ini. Karena semua Tuhan sudah kasih ke kita. Kita beri kosong kan. Tuhan isi lagi. Tapi kalau kita tidak kasih itu kayak laut mati. Tidak kemana-mana. Di situ terus. Jadi cobalah beri. Walaupun berat beri dulu lah. Coba. Terus. Tuhan akan memberkati, tidak bisa tidak. Karena hati Tuhan itu memberi. Tuhan mau kita juga anak-anak itu memberi. Tuhan itu bukan beri uang saja, beri dirinya loh. Hidupnya itu. Nah, jadi kita lihat di sini luar biasa Tuhan itu mengasihi kita. Dan di sini apa yang kita buat kepada Tuhan itu tidak pernah sekali sia-sia. Jadi kita datang ke gereja jangan sampai terlambat lah. Ini berlari loh Zakius ini.
mau lihat Tuhan Yesus tuh dia lari supaya tidak ketinggalan, lari. Nah, jangan ya kan 10:30, ya jam-jam 10:30 kurang seperempat lah kan masih ada waktu, belum ketinggalan. Jangan, kita datang beri hati kita buat Tuhan, ini rumahnya. Dan kita datang jangan sampai cerita macam-macam apa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berdoa, Tuhan saya ini datang loh, saya ingin hari ini saya diberkati, saya pulang saya bisa memberkati orang lain dengan firman yang saya dengar. Nah ini penting sekali buat kita, ya, karena kita sudah sibuk sepanjang minggu, satu minggu satu jam setengah apa 2 jam duduk di gereja itu aja. Apakah kita tidak memberi itu buat Tuhan? Nah di sini kita lihat luar biasa Zakheus turun dengan sukacita walaupun semua orang bersungut. Tapi Tuhan tidak repot lah itu, karena semua itu butuh Tuhan Yesus, bukan Zakheus saja. Tetapi kita belajar bahwa pada waktu orang yang kita merasa itu berdosa atau kita mendoakan, kita samperin, jangan berdosa dia begini. Enggak, pada waktu kita dengar dia buat hal-hal yang kurang baik, kita berdoa dan dekatin dia supaya dia diselamatkan. Ini yang penting ya. Ini tugas kita. Nah kita lihat di sini pertemuan Yesus dengan Zakheus itu merubah ya. Dan saya tadi sudah bilang. Nah sekarang dia punya uang taruhlah 1 miliar. Dia kasih setengahnya jadi berarti 500 juta. 500 juta. Nah istrinya ini mungkin dah kore-kore. Kiuse, ini kok setengah dikasih? Ini sudah kumpul berapa belas tahun. Kok kamu kasih itu ya buat si orang itu? Tapi enggak, saya percaya istrinya juga mengerti hal itu. Berarti tinggal 500 juta. Yang kedua, orang yang aku peras 4 kali. Nah, kalau dia peras barang 100 orang, terus dia mesti bayar 4 kali lipat loh. Nah 500 juta itu sudah tinggal berapa? Nah kita lihat sekarang, pada waktu pertemuan kita dengan Tuhan Yesus, kita tidak jadi orang pelit lagi. Dan semua harta kita itu tidak berarti lagi. Karena Tuhan lebih berarti. Tuhan bisa kok. Sedangkan Tuhan bilang orang yang percaya itu tidak kekurangan. Lah kalau kita percaya ke dia, masa kita kekurangan? Nah itu, saya ingat pada waktu saya mau masuk sekolah hamba Tuhan. Teologi, saya ke Jakarta sini, itu di Batu ya. Ke tempat tante saya. Ngobrol-ngobrol, saya bilang, kamu mau ke Malang buat apa? Saya bilang saya mau sekolah teologi ya. Wih kasihan ya, katanya gitu. Kasihan sekali. Mau dapat apa? Aduh, ini loh. Karena selalu pikir di pendeta ini tidak ada itu menerima semuanya dari jemaat dan ini nonsense. Seorang hamba Tuhan melayani, dia tidak melayani kepala kantor yang punya miliaran loh. Tapi dia melayani raja atau segala raja yang punya kepala kantor, punya uang-uang segala itu dia yang punya. Lah kok kita mau takut melayani Tuhan? Luar biasa ya. Saya juga begitu, saya pikir aduh, wah ini hamba Tuhan jadi kayaknya aduh iya kesiannya uangnya. Loh, uang tuh kita bukan saja yang hamba Tuhan ya. Kita semuanya hamba Tuhan ya. Bukan pendeta itu. Pendeta itu sesuatu panggilan khusus. Tapi kita semua hamba Tuhan, hamba yang sudah dikeluarkan dari hamba iblis ya. Kita sudah pindah dari yang gelap ke terang yang ajaib. Nah ini kita semua sama. Sama Tuhan perhatikan. Tidak ada satu yang tidak. Semua. Jadi kita lihat di sini, kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan beri. Tapi kalau kita tidak bergantung, tidak jadi. Gitu loh.
Tapi karena Tuhan bilang, wah ini anak ini tidak harap siapa-siapa, harap saya. Lah saya mesti dong. Ya, walaupun di Alkitab tidak bilang seperti saya bilang. Tapi saya pikir begitulah. Ya. Nah kita juga kalau anak-anak itu, kita sebagai bapak atau ibu, kita ingat anak-anak toh. Tidak bisa satu bapak tidak mengasihi anaknya. Tidak ingat, si ini bagaimana uang sekolah ya, bagaimana nih celananya kelihatannya sudah sesak itu, mesti ganti. Itu semua dipikirkan. Apalagi Bapak di surga loh. Bapak di surga ini tahu semua yang kita perlukan. Jadi jangan sampai khawatir apapun juga, tidak usah. Sehingga Tuhan bilang jangan khawatir. Lah kalau Tuhan bilang jangan khawatir ya jangan. Itu. Nah di sini kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena anaknya yang satu-satunya itu, saitingnya itu, dia kasih untuk beribu jutaan orang di dunia ini. Dia kasih satu ini aja. Kemarin ada yang ke Amerika itu tinggal anak kecil. Dia bilang, Oma, aku sampai di Amerika ini yang tinggal di ICC sama Ibu Desi. Saya ingat sekali saya punya anak ini. Saya suka nangis juga. Saya bilang, pastilah anakmu kecil kamu tinggal. Tapi dia ada. Apalagi Bapak di surga satu-satunya loh. Kamu punya anak 2. Tapi ini satu-satunya dia kasih buat kita semua. Dia terhibur. Gitu. Dia terhibur. Jadi segala persoalan yang kita alami, jangan kita lihat kiri kanan. Oh si ini kok enak ya hidupnya ya. Oh si ini ya begini ya. Kita tidak usah lihat itu. Semua kita lihat apa? Bagaimana ininya ini. Ya. Salib Tuhan dicambuk, tidak seperti kita loh punya penderitaan. Nah bukan dia punya, kita punya itu loh. Karena kita dia dicambuk. Nah jadi kita lihat di sini luar biasa Tuhan itu mengasihi Zakheus dan mengasihi kita semua juga. Ya, sehingga dia memungkinkan kita ada di sini sekarang. Mungkin kita ada di tempat lain. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Kemudian di dalam Roma 5 ayat 8. Silakan baca kalau sudah ada di Iya, jadi dia itu mengasihi kita, memberikannya anaknya itu pada waktu kita masih berdosa, bukan nanti oh iya saya mengasihi kamu karena kamu sudah mengasihi saya. It's not. Dia mengasihi kita, memberi dirinya pada waktu kita masih berdosa. Itu. Ini dunia ya, Tuhan memberikan buat dirinya ini buat dunia, bukan buat orang Kristen. Tetapi buat semua karena Allah mengasihi isi dunia ini. Jadi semua. Jadi bukan Tuhan mengasihi kita, tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu memungkinkan kita untuk taat mendengar suaranya. Ini satu pilihan istimewa buat kita. Oleh sebab itu jangan kita remehkan. Jadi ingat ibu bapak, tanpa Tuhan kita tidak masuk surga loh ya. Tidak ada, tidak sama sekali. Firman Tuhan katakan, tidak ada satu agama pun yang berkata percaya kepada agamanya masuk surga, tidak ada. Tapi agama itu kata cari, ya, cari keselamatan, cari di mana. Bahkan ada yang dikatakan cari itu Nabi Isa atau Yesus Kristus. Semua suruh cari. Tapi Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku tidak ada satu sampai ke surga. Nah ini kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus. Jadi ibu bapak sekalian, kita mendoakan ibu saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan.
Karena kita mau semua kita sampai ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua diangkat ya. Itu, jangan sampai Tuhan katakan yang kerja di ladang, satu diangkat, satu tinggal. Yang tidur, 2 orang tidur, satu diangkat, satu tidak. Lah, kalau saya tidur sama suami saya, lah saya diangkat, aduh saya nggak bisa lagi. Atau istri saya. Nah kita mau semua naik ke surga. Itu ya, bergandeng. Oleh sebab itu, Injil perlu kita beritakan. Ya, buat saudara-saudara kita. Kita mendoakan, tidak paksa. Karena Tuhan juga tidak paksa. Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya. Yang tidak percaya sudah itu pilihan. Jadi Tuhan itu tahu sangat mengasihi kita, tetapi juga Dia tidak memaksa. Karena kita ke surga tidak boleh paksaan. Sukacita kita. Ya, Sakius turun dengan sukacita. Hatinya ini luar biasa. Jadi kita lihat di sini pertemuan dengan Tuhan Yesus berubah hidupnya. Saya dulu ibu bapak, saya tidak tahu kalau saya tidak terima Tuhan Yesus saya seperti apa. Karena saya suka berkelahi, di sekolah suka dung. Ya, lalu saya juga suka ke dukun, karena saya tinggal di yang beragama lain. Suka dia pergi ke dukun minta sesuatu buat taruh di ibunya, jualan kan biar laku gitu. Jadi saya pergi juga, saya mau tahu ini kok pergi dukun bikin apa. Ya tanya bapak itu begini. Oh ya nanti bawa kain putih dan kain hitam dan segala macam. Udah gitu. Nah, saya pikir kita tanya Alkitab kok tidak jawab cepat. Tapi tanya bapak ini cepat dia jawab begini ya. Aku berpikir besok saya datang lagi sama dia. Ya itu. Nah besok itu hari Selasa. Hari Minggu ada kebaktian. Enggak, hari Sabtu ada kebaktian. Firman Tuhan dari anak yang terhilang. Jadi saya dulu dengar Tuhan bicara sama saya, itu saya anak terhilang. Iya Tuhan, saya mau kembali deh sama Tuhan. Dalam perjalanan saya bicara sama pengkhotbah itu, Pak, saya bisa bicara enggak? Ya. Kan teman-teman saya itu pada lahir baru, saya saja yang belum, satu-satunya dari pemuda itu. Terus oke, hari Selasa saya bilang ya. Nah, saya sudah janji sama teman saya ini dengan dukun itu hari Selasa mau ketemu. Gitu. Jadi hari Senin malam saya pikir-pikir, Tuhan, saya kan sudah janji sama Bapak itu hari Selasa saya mau pergi. Jadi gini aja deh Tuhan, saya pergi dulu di Bapak itu, baru saya minta ampun. Tapi kalau saya ke gereja dulu saya enggak pergi Bapak itu lagi. Jadi saya pergi Bapak. Jadi sampai saya tidur tuh belum ada jawaban. Pagi-pagi teman saya bangun, Mek, kita mesti cepat-cepat loh pergi. Terus gitu, udah pergi, bangunin. Oh saya tidak pergi, saya bilang. Saya mesti ke gereja, saya bilang. Dan waktu itulah saya pergi ke gereja, kertas segini, semua saya tulis saya punya dosa-dosa. Saya bikin ini, semua saya bikin. Saya ada tali pinggang juga dikasih dukun, ya. Jadi ada itu, tapi saya juga enggak terlalu pakai lah. Karena kasihan aja dia udah kasih, ya udah pakai. Dan itu pakai begini kita enggak boleh ke toilet karena saya sudah ke toilet juga jadi enggak berkuasa lagi. Anyway. Nah itu semua. Jadi semua ini dosa-dosa ini ditulis. Kemudian dibakar. Ya. Semua saya ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan saya begini dulu. Saya minta Tuhan ampuni. Sudah selesai. Saudara sekalian, pada waktu saya keluar dari gereja, kok halaman itu semua indah gitu loh. Kok kayak bunga-bunganya manis semua. Ini yang berubah. Di dalam ini yang berubah sehingga semua yang jelek itu jadi bagus. Tapi kalau dalam kita tidak berubah, orang bagus pun kita anggap jelek. Itu. Nah ini kita lihat. Pada waktu Tuhan berubah. Dan kita penting loh. Bukan saja kita masuk gereja saja. Tapi setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Iya.
Ya, jadi semua orang yang percaya, yang menerima dia, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Jadi jangan kita bilang kita anak-anak Allah padahal kita belum pernah menerima dia sebagai juru selamat. Jadi kita nih jangan pikir mamaku Kristen, bapakku Kristen, aku Kristen, oke, ini bukan. Kita harus ada persekutuan pribadi sama Tuhan. Terima dia sebagai juru selamat. Nah itu tadi, yang menerima loh. Tidak bilang yang masuk gereja, yang tidak bilang dibaptis, tidak. Yang menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah waktu itulah. Karena kalau sudah jadi anak kan Bapak pelihara toh. Sebelum jadi anak tidak pelihara itu anak tetangga. Tapi pada waktu kita terima dia sebagai juru selamat. Ini luar biasa. Dan ini saya rasakan bagaimana Tuhan itu menolong saya. Sehingga saya semua hal yang lalu-lalu saya sudah buang, sudah bakar. Memang itu step by step ya. Jadi itu pada waktu saya terima Tuhan Yesus itu tahun 1968. Ya jadi 50 tahun yang lalu. Nah ini pun masih terus berkembang loh. Masih banyak saya harus belajar. Apalagi yang tidak sama sekali. Ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan mengasihi kita sehingga dikatakan tadi ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, waktu itu dia masuk ayat 8, ayat 9. Sesudah semuanya dia katakan aku berikan. Lalu Tuhan Yesus bilang di sini ayat 9 ya. Di sini dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan memberikan sesuatu penghargaan kepada Sakius yang tadinya dianggap orang berdosa. Dan mereka menganggap orang yang berdosa ini tidak boleh dekat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus tidak datang buat orang yang suci ya. Tidak, Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa. Tetapi orang berdosa ini akan diselamatkan bila mana kita datang dan menerima dia yang tadi itu Yohanes 1 ayat 12 ya. Jadi di sini dikatakan, lalu apa yang dikatakan di sini ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini tugas Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus lewat ke Yerikho itu tidak lama, hanya tinggal berapa hari Tuhan Yesus sudah disalib. Tapi karena dia tahu dia mau disalib. Dia tahu itu, tapi memang dia tahu itu tugasnya dia untuk menyelamatkan sehingga dia terus cari Sakius satu orang loh. Perjalanan itu jauh cuma buat satu orang. Karena apa? Tiap orang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak perlu jauh-jauh merasa berat. Tuhan datang untuk mencari Sakius. Dan Tuhan juga mencari kita. Tuhan tidak pernah capek untuk mencari kita. Dan kita juga harus membawa jiwa kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Karena Tuhan sudah mati. Yang seharusnya bukan dia tidak harus. Tetapi dia mengasihi. Kadang-kadang hal-hal yang kita tidak bisa buat. Tetapi karena kita mengasihi, kita buang waktu. Ya, kita buang waktu untuk ke situ. Karena kita mengasihi dia. Menjenguk orang di rumah sakit kah? Orang sakit di rumah kah? Orang tidak punya kah? Orang tidak punya beras kah? Kita kasih. Ini. Tuhan ingin supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kita melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 76. Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat apa-apanya kita, hati kita. Orang melihat luar kan, orang tidak melihat hati. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Itu sebabnya Tuhan samperin Sakius. Dia mau tinggal di rumahnya. Dan Tuhan ingin juga tinggal di rumah kita. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita yang belum percaya atau terima Yesus sebagai juru selamat, kita berdoa supaya kita bergandengan tangan masuk ke surga. Kita tidak mau kasih tinggal loh.
Ya, ini jadi, tetapi ada juga yang pikir kapan Tuhan Yesus datang? Nanti saja. Kita tidak tahu. Ada dua hal. Tuhan Yesus datang hari ini, atau Tuhan Yesus hari ini panggil kita. Ada dua macam. Jadi kita tidak usah tunggu-tunggu kapan Tuhan datang. Kapan kita taat dan kapan Tuhan panggil kita, siap Tuhan. Amin. Ini yang penting buat kita. Dan biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berlari. Ini tidak gampang. Kita tinggalkan semua. Sakius tinggalkan dia punya macam-macam, tapi dia lari untuk mencari Tuhan. Mungkin di kantor tuh ada pekerjaan, tapi dasar meta dia lari. Karena ini yang paling penting. Dan biarlah mencari Tuhan untuk kita itu sesuatu yang paling penting. Ya, jangan sampai hal-hal yang lain merenggut kita daripada bersekutu. Apakah bangun pagi kita baca firman Tuhan dulu, kita berdoa sehingga mendasari hari kita itu dengan firman Tuhan, memberikan kekuatan untuk sepanjang hari itu. Ada satu ibu saya katakan dan dia bilang, ada banyak ibu lah, saya susah sekali, saya mesti masak, saya mesti ke pasar, saya mesti cuci pakaian, saya mesti bersihkan rumah. Tidak ada waktu. Ya sudah, sebelum sibuk semua, kita kasih waktu. Tuhan itu tidak perlu lama-lama. Kita kasih hati kita buat Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa kerja hari ini tanpa Engkau memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, jadi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Dan apa yang diperbuat Sakius dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan juga ingin kita mencari dia, berlari untuk mencari dia, dan turun rindu untuk melihat dia, dan turun taat kepadanya pada waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Semua yang kita punya itu Tuhan punya, sehingga apapun yang kita kasih Tuhan akan ganti kepada kita.